Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya, Finandia Muhtari Sulisania, mahasiswa baru Universitas Nurjaya Madura untuk menyampaikan orasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia, maka daripada itu, pendidikan mestilah diselenggarakan dengan akses yang mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik itu anak kelas buruh maupun anak kaum tani. Pendidikan sudah dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Tentu hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi bagi kita, yakni negara telah melepaskan tanggung jawabnya atas pendidikan. Padahal kita ketahui bersama, salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pada pembukaan dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara sejatinya harus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sistem yang terpakani perguruan tinggi UKT yang mengandung unsur diskriminatif karena masih ada golongan si kaya dan si miskin. Padahal di mata pendidikan semua sama dan harus berprinsip berkeadilan, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Selain itu juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini juga akan semakin mempersulit akses pendidikan bagi masyarakat. Karena tingginya biaya pendidikan, terbukti bahwa di data pada tahun 2022 jumlah siswa yang telah lulus dari jenjang SMA atau SMK yaitu 3,7 juta pemuda, tapi hanya 1,8 juta yang mampu mengakses pendidikan tinggi dan ada 1,9 juta yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Mahalnya biaya kuliah membuat banyak dari saudara-saudara kami di desa maupun di kota tak dapat melanjutkan pendidikan karena mereka tak mampu mengakses pendidikan tinggi. Begitupun mahasiswa yang telah terjebak masuk dalam perguruan tinggi, masih banyak yang merasakan kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Mereka rela menjual akses berharganya dan melipat gandakan tenaganya dengan bekerja untuk menanggung biaya pendidikan. Salah satu contohnya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang baru-baru ini viral karena dia rela berjuang bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan sampai meraut nyawanya. Sungguh jahatnya sistem pendidikan di negara kita, kawan-kawan. Tapi hanya salah satu contoh dari banyaknya korban dari beratnya biaya pendidikan, terkhusus kampus kita yaitu UNM. Adanya kebijakan jalur mandiri yang menjadi palu godam bagi mahasiswa yang lolos di jalur tersebut karena mematok golongan UKT tinggi yang harus dibayarkan tanpa melihat pendapatan orang tuanya. Selain masalah yang kusampaikan tadi, tak kalah penting juga untuk menyampaikan masalah kami di inaugurasi kali ini sebagai mahasiswa baru, yaitu tidak adanya pemotongan UKT bagi kami. Padahal kami tidak memakai sarana dan prasarana dalam proses perkuliahan, boro-boro mendapatkan pemotongan UKT, subsidi kuota pun tidak didapatkan, padahal proses perkuliahan kami berjalan secara offline. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui penampilan orasi politik sebagai perwakilan mahasiswa baru pendidikan guru anak usia dini di inaugurasi Akses 2022. Program ini kami jadikan sebagai ajang kampanye dari banyaknya persoalan pendidikan tinggi, karena seni merupakan alat perjuangan untuk menciptakan budaya pendidikan yang berkeadilan dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.